Sekarang kita di channel Erdin Ilmu Pengetahuan. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu pola hidup. Setiap manusia memiliki aktivitas, hobi, dan pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pengaturan atau pola hidup yang sesuai. Berbicara akan hal pola hidup, kita akan membahas perihal pengaturan gizi melalui makanan dan minuman, pengaturan jam tidur dan aktivitas kerja, pengaturan mandi untuk bersihkan tubuh, dan sikat gigi untuk bersihkan gigi dan mulut. Muncullah pertanyaan-pertanyaan, berapa kali kita makan dalam sehari? Berapa mineral yang kita konsumsi? Berapa jam kita tidur dalam sehari? Jam berapa saja kita tidur? Apa yang kita baca tiap harinya? Bagaimana pola tidur kita? Bagaimana pola duduk kita? Bagaimana pola kita berdiri? Bagaimana pola kita jalan? Berapa kali kita mandi dalam sehari? Berapa kali kita sikat gigi? Dan sebagainya. Berbicara hal makanan terbagi menjadi dua, yaitu makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani berbicara tentang gizi, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Sedangkan makanan rohani berbicara tentang jiwa dan roh kita, yang berhubungan dengan perasaan. Sifat dari makanan tersebut seperti halal, haram, makruh, mubah, dan sebagainya. Biasanya hal tersebut diperbincangkan dalam ajaran agama. Perpaduan kebutuhan jasmani dan rohani akan menyatu, dan itu akan mempengaruhi kejiwaan, pemikiran, dan perasaan. Pengaturan pola makan yang lazim kita temui yaitu 3 kali dalam sehari, tepatnya pagi, siang, dan malam. Namun kebanyakan dalam sebuah kegiatan pelatihan dan study tour yang sempat saya ikuti menggunakan pola makan 4 kali dalam sehari, yaitu sarapan pagi dengan snack, siangnya dilanjutkan dengan makanan pokok, kemudian sorenya dengan snack kembali, dan ditutup malam dengan makanan pokok. Atau bahkan 5 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore, malam, dan ditambah tengah malam atau subuh hari. Secara pribadi saya sempat menerapkan makan hanya 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari, karena malamnya harus cepat tidur, karena harus bangun tengah malam untuk menjalankan sebuah penelitian. Selain itu, secara pribadi dalam rangka penelitian saya juga sempat menerapkan pola makan hanya sekali dalam sehari. Selebihnya hanya minum selama sepekan saya menjalankannya. Pada bulan Ramadan bagi umat Islam, kita biasanya makan 3 kali sehari, yaitu saat berbuka puasa pada waktu maghrib, kemudian setelah maghrib sebelum isya, atau boleh juga setelah isya, dan pada saat waktu sahur sebelum imsak memasuki waktu sholat subuh. Selain dari itu, pola konsumsi mineral cairan yang kita konsumsi setidaknya berkisar antara 1,5 liter sampai 2 liter dalam seharinya. Jika diperkirakan dalam hitungan gelas, sekitar 5-8 gelas sehari. Setelah itu, berbicara akan hal tidur, berapa jam kita tidur dalam seharinya. Sebagian penelitian menjelaskan bahwa kebutuhan raga untuk istirahat disesuaikan dengan pola aktivitas kita sehari-hari. Untuk sebuah pekerjaan yang menggunakan otot lebih dominan daripada kerja otak, maka tidur istirahatnya raga berkisar 8-10 jam dari jangka waktu 24 jam atau dalam sehari. Sedangkan untuk sebuah aktivitas yang membutuhkan keselarasan antara otak dan otot, maka sebaiknya istirahatnya raga kita berkisar 6 sampai dengan 8 jam dalam sehari dalam jangka waktu 24 jam. Sedangkan untuk aktivitas yang menggunakan dominasi otak daripada otot, maka sebaiknya raga kita istirahatnya hanya sekitar 3 sampai 5 jam dalam sehari, sehingga otak kita terpicu untuk terus berpikir. Sedangkan untuk sebuah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, sebaiknya raga ini kita istirahatkan hanya sekitar 2 jam saja dalam jangka waktu 24 jam dalam sehari. Ini bertujuan agar otak kita bekerja lebih sehingga terbentuk sebuah pemusatan energi atau gerak kerja otak yang lebih.
Selain dari itu, berbicara tentang waktu yang tepat untuk beristirahat, maka perlu disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Jika kita berprofesi sebagai seorang pelajar, maka kita sebaiknya beristirahat pada kisaran jam 10 malam hingga jam 5 subuh. Kemudian bangun untuk bersiap-siap untuk bersekolah. Sedangkan orang yang beraktivitas dengan jadwal shift, maka istirahatnya disesuaikan dengan waktu yang lowong, berbeda dengan orang yang bekerja dengan jadwal tertentu atau paten. Setiap profesi memiliki jam kerja yang berbeda. Berbicara akan hal gerak tubuh kita sehari-hari, kita akan merujuk kepada posisi berbaring, di mana terdapat 4 pola dasar, yaitu tidur telentang, di mana posisi depan tubuh kita menghadap ke atas. Baring, posisi tengkurap, tertelungkup atau tiarap, di mana posisi depan raga kita berada di bagian bawah, atau merebahkan diri dengan posisi dada berada di bagian bawah pada posisi baring, sedangkan muka menelungkup. Baring kanan, yaitu posisi baring dengan badan dimiringkan ke kanan, di mana rusuk sebelah kanan berada di bagian bawah dan rusuk bagian kiri berada di atas, dan kaki kanan berada di bawah sedangkan kaki kiri berada di atas kaki kanan. Sedangkan posisi duduk, terdapat beberapa posisi duduk, tetapi sebelum membahas hal tersebut sebaiknya kita mengetahui pengertian dari duduk itu sendiri, di mana duduk yaitu meletakkan tubuh atau terletaknya tubuh dengan bertumpu pada pantat. Ada beberapa pola duduk, diantaranya yaitu duduk belunjur, yaitu duduk dengan kedua kaki diluruskan ke depan. Duduk berjuntai, yaitu duduk di tempat yang tinggi dengan kaki berjuntai. Duduk bersila, yaitu duduk dengan kaki terlipat bersilangan di depan. Duduk bersimpu, yaitu duduk dengan kedua belah kaki terlipat ke belakang untuk tumpuan badan. Duduk bertinggung, yaitu jongkok. Duduk bertongkat lutut, yaitu duduk dengan menaikkan sebelah lutut. Berdiri, yaitu suatu bentuk posisi tubuh di mana berat badan ditopang oleh kaki dan kaki selurus dengan badan menjulang ke atas permukaan tanah. Terdapat beberapa posisi berdiri, yaitu diantaranya berdiri tegak, berdiri standar, rukuk, dan istirahat di tempat. Di mana berdiri tegak yaitu posisi berdiri dengan merapatkan kaki di bawah dan kaki diluruskan dengan badan dengan tegak. Berdiri standar yaitu posisi berdiri dengan salah satu lutut tertekuk. Jadi tumpuan raga hanya tertumpu pada salah satu kaki yang tidak tertekuk. Berjalan yaitu meletakkan kaki bergerak maju atau mundur, silih berganti antara kaki kiri dan kaki kanan. Dalam ilmu keolahragaan yang saya ketahui, setiap cabang olahraga memiliki fase istirahat tersendiri. Begitupun dengan pola gerak manusia pada umumnya memiliki fase istirahat tersendiri. Dalam ilmu kesehatan, kita mengenal 2 bentuk fase tidur, yaitu tidur berbaring dan tidur duduk. Biasakan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Masih banyak pola hidup sehat yang lain. Sekarang teman-teman coba diskusikan bagaimana pola hidup sehat menurut teman-teman, disesuaikan dengan aktivitas dan profesi teman-teman. Misalnya atlet hidup sehatnya bagaimana, atau buruh pola hidup sehatnya itu bagaimana, atau guru pola hidup sehatnya itu bagaimana, kalau polisi pola sehat hidupnya itu bagaimana, petani pola hidup sehatnya itu bagaimana, kalau pelajar pola hidup sehatnya itu bagaimana, dan sebagainya. Karena setiap profesi memiliki pola hidup sehat yang berbeda. Karena dominasi saraf yang bekerja tiap profesi tidak sama. Begitupun dengan otot yang dominan bekerja itu berbeda. Dalam praktek
Singkatnya, pola hidup sehat adalah gaya hidup yang sederhana dan mudah dilakukan. Pola hidup sehat memenuhi kebutuhan fisik dan juga mental. Oleh karena itu, kita disarankan untuk melakukan hal yang menyegarkan pikiran, misalnya traveling, membaca buku, mendengarkan musik, lantunan Al-Quran, dan salawat, atau hal lain yang menjadi hobi Anda. Selain itu, pastikan Anda bergaul dengan orang-orang yang memberikan energi positif agar tetap dalam posisi yang termotivasi dalam hidup yang lebih sehat. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khalayak. Subscribe channel saya Erdin Ilmu Pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.